untuk diikuti untuk selama-lamanya. Lingkungan Bapak untuk bersama-sama kita didik bersama dengan Bapak dan Ibu guru. Semuanya insya Allah sudah profesional. Bapak dan Ibu guru sudah sertifikasi, sudah mendapatkan tunjangan yang layak untuk layaknya seorang pendidik dan pengajar di negeri ini. Yang saya hormati Pak Kasipenmad, mohon maaf atas waktunya yang mungkin kami juga pada saat ini mohon dengan sangat kepada Bapak untuk memberikan sepatah kata pada kesempatan yang berbahagia ini untuk seluruh hadirin yang hadir, Bapak dan Ibu guru, Ketua Komite, siswa-siswi kelas 3 dan juga orang tua siswa-siswi semuanya yang hadir. Kami atas nama pimpinan Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Majalengka pada kesempatan ini mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya kegiatan ini. Kami tidak bisa memberikan yang terbaik, oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syahrul Amin ini salah satu dari ratusan alumni terbaik kita. Beliau mantan Ketua OSIS MTS tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu ghayatuna wal ikhlas mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlas wal yaqin wa talabi ridallah fil amal baina ibadih bitawakkulli alaih. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim. Yang terhormat Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri Jati 7, yang terhormat tamu undangan pelepasan siswa kelas 9 Al-Madrasah Sanawiyah Al-Hukumiyah Sabi'a Majalengka, dan yang terhormat para dewan guru beserta staf serta adik-adikku kelas 9, kelas 8, kelas 7 dan wali santri, wali siswa, mohon maaf, yang saya cintai dan saya banggakan pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia nikmat sehingga kita dapat berkumpul fi makanul mubarakah Al-Madrasatu As-Sanawiyah Al-Hukumiyah Sabi'a Majalengka. Wa insyaallah makan mubarak wa fi hadal yaum alladhi, yang telah menyelenggarakan pelepasan siswa atau haflatul wada, haflatul ikhtitam, di mana di dalamnya adalah terdapat upacara wisuda, pelepasan sekolah, menyerahkan kembali siswanya kepada orang tua. Tak lupa juga sholatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kebanggaan saya di sini, saya sebagai alumni Madrasah Sanawiyah pada lulus pada tahun 2013, alhamdulillah merantau ke kota, lulusan dari Madrasah Sanawiyah Jati 7 ini, belajar di sana, dan alhamdulillah ternyata kualitas lulusan Madrasah Sanawiyah ini khususnya Jati 7 sangat luar biasa. Berkat didikan guru-guru, tempaan guru-guru di sini, alhamdulillah saya kembali mengharumkan nama Madrasah Sanawiyah di tingkat Madrasah Aliyah di Darul Ulum untuk menjadi pemberi amanat, menjadi ketua himpunan pelajar ataupun di sini disebutnya organisasi siswa intrasekolah.
Dulu di sini saya pernah menjadi ketua OSIS dan alhamdulillah ketika Madrasah Aliyah saya dipilih lagi menjadi ketua OSIS ataupun Himpunan Pelajar Persatuan Umat Islam. Tak lupa berkat dukungan dan doa dari guru-guru juga, guru-guru Madrasah Sanawiyah, sehingga saya dapat kembali berprestasi di Madrasah Aliyah dengan terus-menerus mempertahankan tingkat prestasi di sekolah dengan juara kelas 3 tahun berturut-turut tetap menempati 5 besar bahkan 3 besar. Alhamdulillah. Ada isu bahwasanya Madrasah Sanawiyah itu tidak akan diterima di sekolah tingkat SMA maupun SMK dan bahkan tingkat aliyah. Kata siapa? Alhamdulillah menurut sumber dari berbagai sumber, Madrasah Sanawiyah ini adalah sekolah lanjutan yang mulai favorit di jajaran orang tua, orang tua gitu untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Itu membuktikan bahwasanya negara sangat melirik madrasah ini, kualitas madrasah ini. Karena apa yang kita lihat saat ini, keadaan saat ini, negara sangat berupaya untuk melindungi pelajar-pelajar Indonesia. Karena bahwasanya kita sudah ketahui di berita dan di media, banyak sekali korban-korban kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya itu adalah objeknya itu adalah anak sekolah. Maka kita sebagai orang tua, sebagai guru, mestinya kita menjaga, mendidik dengan baik anak-anak kita supaya menjadi penerus generasi kita, generasi para founding father kita untuk meneruskan kembali kejayaan Indonesia. Karena kenapa? Menurut lirik dari W.R. Supratman, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Kenapa di sana liriknya di sana? Otomatis kita itu adalah berada di luar. Kalau misalkan liriknya di sinilah aku berdiri, otomatis kita berada di Indonesia. Tapi kenapa di sana ditulis di liriknya di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku? Itu artinya para pelajar Indonesia harus keluar. Kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar menjadi penerus bangsa di sini, meneruskan kejayaan para founding father, para pendahulu kita untuk mengembalikan kembali kejayaan Indonesia, kesejahteraan Indonesia, bahkan kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya belum kita dapat sampai saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang di sana berperang, bahkan para pelajar saling bunuh-membunuh dengan mengusung bahwasanya sayalah penguasa di sekolah ini. Itu seharusnya kita berdamai, kita sama-sama rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia untuk terus membangun Indonesia ini kembali kepada zaman emasnya ketika masa founding father kita. Itu sesuai tema kali ini, mungkin karena saya tidak sanggup untuk menyampaikan puisi tentang perpisahan, tangis menangis gitu, saya tidak sanggup gitu kan. Karena sejatinya perpisahan itu menurut Ustadz Abdurrahman Makatita LCMA, bahwasanya perpisahan itu bukanlah perpisahan yang antara sebuah pertemanan, persahabatan di masa-masa seperti ini. Namun perpisahan yang paling menyakitkan itu adalah di mana saya berada di neraka dan kalian berada di surga, ataupun kalian berada di neraka dan saya berada di surga. Itu adalah perpisahan yang paling menyakitkan, bahwasanya kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua tempat yang sangat-sangat berbeda, yakni antara nikmat dan kesengsaraan. Itulah perpisahan yang paling menyakitkan. Kalau di sini kita perpisahan, pasti esok akan bertemu kembali. Perpisahan di sini bukan berarti kita saling melupakan, akan tetapi perpisahan di sini adalah saling merindukan. Esok hari kita akan pasti bertemu lagi. Contohnya saya di sini berpisah 3 tahun yang lalu, akhirnya dipertemukan kembali dengan guru-guru tercinta dan dengan alma mater tercinta, Madrasah As-Sanawiyah Al-Hukumiyah Sabiah Majalengka atau Al-Madrasah As-Sanawiyah Al-Hukumiyah Jati 7 Kabupaten Majalengka. Maka dari itu perkenankan saya membawakan sajak-sajak syair puisi yang alhamdulillah dikarang oleh saya sendiri, yang hari ini karya ini diciptakan tadi malam, mungkin sekitar karya belum nyampe 100 lah,
Alhamdulillah tahun-tahun berikutnya ingin membukukan puisi dan juga membukukan novel. Ya, alhamdulillah, dan ini berkat-berkat dari didikan guru-guru Sanawiyah Jati 7. Para hadirin yang berbahagia, perkenankan inilah puisi yang akan saya sampaikan yang berjudul Andaikan Aku Bapak Bangsa Hari Ini, karya Sahrul Amin. Andaikan aku bapak bangsa hari ini, betapa gusarnya diriku melihat carut marutnya negeri ini. Apa harus aku ketuk pusara kusuma bangsa untuk mempermalukan kalian di hadapan mereka? Andaikan aku bapak bangsa hari ini, betapa terluka hati ini. Bagaimana tidak, orang yang melukai Garuda kalian angkat jadi duta. Para pejabat yang terdakwa kalian buat kaya raya. Bagaimana hati rakyat tidak terluka? Suruh jaga tunas bangsa, kau rusak masa depannya. Wahai pelajar, aku gusar melihatmu berperang, melontarkan batu dan kir, mengangkat samurai, menghunus saudara sendiri. Apa engkau tidak tega? Kalian pelajar, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri kita tercinta. Jangan takut, lawanmu bangsamu sendiri. Lawan musuhmu dengan belajar. Tugasmu belajar nak, tugasmu belajar. Wahai pelajar bangsa Indonesia, engkau terus langkahkan kakimu, beranjak terus jenjang demi jenjang. Tapi satu kupinta, jangan sekali-kali lupakan alma mater tercinta ini, termasuk gurumu yang mendidikmu dengan tulus. Dari terbit fajar hingga senja mengundang. Tanpanya tak ada polisi, tak ada dokter, tak ada pilot, bahkan tidak ada presiden. Hari ini kau lepas, hari ini kau lepas nak. Tapi jangan merasa puas, jangan merasa puas atas apa yang engkau dapatkan hari ini. Apalagi kau merasa bebas, bebas melakukan apapun. Karena perjalananmu masih panjang nak, masih panjang. Tugasmu saat ini memperbaiki negeri ini. Negeri yang beranjak jaya berada di tanganmu nak. Belajar, teruslah belajar. Jangan sakiti kedua orang tuamu, jangan membuat mereka nangis. Orang tuamu tidak membutuhkan sepeser rupiah, tapi membutuhkan doa, doa yang akan menyelamatkan kedua orang tuamu. Hari ini engkau lepas nak. Tapi jangan hentikan langkahmu. Kobarkan terus api semangat-semangatmu. Bawa kembali kemerdekaan, bawa kembali kejayaan Indonesia.
ini engkau lepas nah. Tapi jangan hentikan langkahmu. Jalanmu masih panjang membentang. Masih banyak anak tangga yang harus kau pijak. Masih banyak halang rintang yang harus kau seberang. Masih banyak ranjau yang harus kau hindar. Jadilah anak bangsa yang mengharumkan negeri kita tercinta. Usir para penjajah, usir para perampok. Negeri ini milik kita. Kita yang harus memegang negeri ini, jangan orang lain. Kita adalah pemilik negeri ini. Angkat senjatamu untuk musuhmu, bukan untuk saudaramu nak. Jadilah anak bangsa, harumkan negeri kita tercinta dengan prestasimu, bukan dengan kekacauanmu. Jadilah anak bangsa. Jangan jadikan tontonan menjadi tuntunan. Lawanmu adalah bangsamu sendiri. Dulu aku mudah memerangi para penjajah, musuh-musuh kita yang jelas berada di depan kita. Tapi dirimu, hiburan, pakaian, perilaku busuk merasuk ke dalam otakmu. Aku prihatin melihat Indonesia saat ini. Dari Sabang sampai Merauke, negeri kita kaya nah. Tapi negeri kita menjadi kecil. Menjadi kecil di mata orang lain. Negeri kita dikuasai oleh orang mata-mata sipit. Rakyat kita semakin melarat. Kita yang punya minyak, kenapa dinaikkan harga? Jadilah anak bangsa yang mengharumkan negeri kita tercinta. Tanganmu, negeri ini akan berjaya. Salam Indonesia, salam perubahan. Revolusi mental, revolusi spiritual. Tanpa revolusi spiritual, revolusi Indonesia mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri Jati 7. Kebetulan ya, berdasarkan SK yang sekarang juga merupakan MTSN ke-7 ya, di Majalengka. Mulai dari jajaran edukatifnya, Pak Kepala Madrasah beserta reng-rengan para ustad-ustadah, guru-guru Madrasah Sanawiyah Negeri Jati 7, 195
siswa madrasah yang ada di Kabupaten Majalengka, 4%-nya ada di Kecamatan Jati 7, itu berasal dari MTSN Jati 7. 195 siswa dari jumlah 7.226 siswa yang tahun pelajaran 2016-2017 dinyatakan beberapa hari lagi tanggal 6, karena itu hanya merupakan salah satu indikator saja, karena pada prinsipnya tahun pelajaran sekarang anak-anak kita berdasar pengamatan bapak dan ibu dinyatakan oleh komite madrasah bahwa layak 195 siswa hari ini dilepas dari MTSN tercinta, tempat ananda semua ya, mengikuti pendidikan, pembelajaran, interaksi antara ananda dengan siswa-siswi kelas 7, kelas 8 berikut dengan bapak dan ibu guru. Testimoninya Bu, dina pengobatan soal testimoni salah satunya ya. Tadi telah terbukti Ade siapa Subhan ya, Sahrul hari ini sekaligus dinyatakan lulus sebagai peserta PSBB ya. Ya, ada program besar di tanah air kita tercinta ketika hari ini terjadi krusial persoalan bangsa. Apa yang menjadi kehendak hari ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas didasari dengan kompetensi keagamaan dan akhlakul karimah yang mantap. Saya kira tepat Bapak dan Ibu semua ketika guru-guru madrasah saat ini di tanah air kita, kemudian pendidikannya ada negeri dan swasta, tidak ada perbedaan yang cukup mencolok, kecuali adalah bagaimana madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah untuk tetap menjadi pilihan bagi masyarakat melahirkan generasi-generasi yang kompetitif. Generasi yang kompetitif itu adalah generasi yang memiliki indikator tadi, yaitu adalah keilmuan dan keagamaan didasari dengan akhlakul karimah. Persoalan inilah yang harus diselesaikan bangsa saat ini. Oleh karenanya saya cukup bersyukur paling tidak, karena statistik angka ya, dari Kabupaten Majalengka tetap menoreh secara nasional. Pertahankan ya, apa yang diperoleh selama ini mengikuti pendidikan di MTSN Jati 7. Masyarakat kita harus merupakan masyarakat yang getol ngaji. Masyarakat kita harus masyarakat yang memiliki kemampuan keilmuan secara maafan. Majalengka berubah. Jati 7 merupakan bagian geografis yang terdekat dengan bandara internasional. Jangan jadi penonton. Ukir ya, kalau ibu dan bapak, saya kira kita saatnya untuk menyaksikan anak didik kita. Dorong anak didik kita, anak-anak kita mengikuti pendidikan yang nantinya pada saatnya tidak hanya menjadi penonton di daerah kita. Bapak dan Ibu, saya saking semangatnya, paling awal kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Permohonan maaf yang mendalam
salam silaturahmi dari pimpinan saya, pimpinan keluarga besar MTSN Jati 7, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Bapak Dr. Haji Cece Hidayat MSI. Seyogianya sampai sore beliau akan hadir di tengah-tengah keluarga besar MTSN Jati 7 untuk bersilaturahmi sekaligus memaparkan bagaimana bahwa agama merupakan pendukung pondasi dalam pembangunan ini. MTSN merupakan bagian integral, bagian yang menyeluruh dari sistem pendidikan di negara ini. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah bentuk SLTP ini, yaitu munculnya Madrasah Sanawiyah. Sama fungsinya, undang-undangnya sama. Bapak Ibu tidak khawatir, ibu-ibu, kalau putra dan putrinya untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya kira saatnya sekarang kita berubah. Tahun 2016 bukan tahun genep puluhan. Gitu ya. Anda semua yang hari ini dinyatakan wisuda akan melanjutkan, harus ya, akan siap nikah, siap nikah, tunda dulu, ya. Tunda dulu, Bu ya. Kita coba, anak kita akan memiliki kesempatan yang lebih luas dari kita semua, dari Bapak dan Ibu semua. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswa kelas 7 ada? Siswa kelas 7? Kelas 8? Hadir? Siap jadi anak-anak Indonesia? Anak Indonesia ke depan hari ini adalah anak-anak yang cerdas. Siap? Getol lah belajar, datang ke sekolah. Ya. Yang kedua, disertai dengan keagamaan yang mapan. Agama bukan hanya menjadi pengetahuan, akan tapi harus dipraktikkan. Praktiknya tidak ada lain kecuali Bapak dan Ibu sekarang mulai menyampaikan anu parantos gaduh incu, anu tos gaduh incu, Bu. Dacan. Incuna keluar di SD, di madrasah ibtidaiyah. Iringkeun. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya adalah pendidikan yang ada di MTSN Jati 7. Hari ini saya kira lihat ada 75 orang. Ya, dari Bapak dan Ibu, sampaikan ke tetangga terdekat ya, bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri Jati 7 merupakan kebanggaan masyarakat Jati 7, kebanggaan kami di Kabupaten Majalengka dalam mengelola, melaksanakan manajemen pendidikan. Untuk itu paling akhir saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi semuanya, di mana salah satu program Kementerian Agama Republik Indonesia, instansi pemerintah, adalah menyelenggarakan layanan pendidikan. Layanan pendidikan yang bermutu. Mulai dari penataan guru, penataan tenaga administrasi, penataan siswa, termasuk di dalamnya siswa-siswa Madrasah Negeri Jati 7 dilayani semua kepentingannya. Misalnya, yaitu adalah program Indonesia Pintar. Sudah terhasil Pak Kepala ya?
program Indonesia Pintar. Itu untuk apa? Bantuan itu adalah semata-mata untuk peningkatan kebutuhan putra putri bapak dan ibu ya, dalam menunjang kelancaran proses belajar pendidikan. Merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Ketika ada teori mengatakan kalau pendidikan itu mahal, maka pilihlah kebodohan. Sekarang tidak teruji ya. Pendidikan itu saya kira pandang ya, bahwa sebagian besar telah terfasilitasi oleh pemerintah ya. Untuk itu tidak ada lain kecuali mari kita tingkatkan pendidikan anak-anak kita. Tentunya yang terakhir adalah bagi keluarga besar Madrasah Sanawiyah, baik edukatif maupun administratif, Pak Kepala sebagai top leader di sini, mari kita bangun madrasah ini dengan kemadrasahan. Ya, madrasah adalah ujung garda terakhir ya, dalam peningkatan kualitas pendidikan setelah pondok pesantren. Dan madrasah adalah kemunculannya dimunculkan dari pondok pesantren. Tingkatkan kebersamaan, laksanakan visi dan misi secara konsisten ya, dengan tipe keikhlasan dalam mendidik bapak dan ibu, mendidik anak-anak kita, sehingga proses belajar mengajar selama ini yang saya tangkap tidak ada keluhan. Artinya proses belajar mengajar mampu tetap dipertahankan. Peningkatan mutu tidak ada lain adanya interaksi di antara kita semua. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, barangkali itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara khusus Paturai Tinung kelas Salapan MTS Negeri Jati 7 tahun ajaran 2015-2016 ngawitan.
Hadirin anu sami linggih, aki lengser siap makalangan.